Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep goguma bipang atau roti Korea ya. Ini aku terinspirasi dari Farida Nurhan. Kemarin yang memakan goguma bipang enak banget kelihatannya. Jadi di sini aku membuat yang homemade-nya. Nah, seperti apa resepnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 500 gram ubi madu. Ini sudah aku kukus ya. Posisinya masih hangat. Kemudian masukkan 60 gram keju parut. Lalu juga di sini akan aku tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu juga 2 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan susu bubuk. Semuanya akan aku campur hingga tercampur rata. Lalu selagi masih hangat juga akan aku haluskan untuk ubi ini dengan cara aku tumbuk ya. Menumbuknya menggunakan ulekan aja seperti ini. Jadi kalau masih panas itu akan cepat ya untuk menghaluskannya. Oke, setelah halus kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini aku akan siapkan bahan untuk kulit. Ada 200 gram tepung tapioka, 30 gram tepung ketan, lalu 20 gram susu bubuk dan 40 gram gula pasir. Lalu 100 ml susu cair dan juga 1 butir telur. Ini akan aku aduk ya hingga tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam adonan kering. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula aja. Nah, untuk memasukkannya itu bertahap ya. Adonan susu supaya nanti kita bisa lihat tekstur daripada kulitnya ini supaya tidak terlalu kelembekan. Tapi untuk takaran 100 ml susu cair itu sudah pas. Kalian bisa menggunakan susu UHT atau mungkin juga bisa diganti dengan susu bubuk yang diseduh dengan air. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak sayur dan juga 50 gram margarin. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian akan aku tutup rapat, lalu aku simpan ya di dalam freezer selama 30 menit. Buat kalian jika tidak ada freezer, silahkan simpan di suhu ruangan selama 30 menit, tapi aku lebih sarankan ya untuk menyimpannya di dalam freezer supaya nanti hasilnya sama seperti yang aku bikin ini. Oke, setelah disimpan di dalam freezer selama 30 menit seperti ini, akan aku bagi untuk adonan. Terlebih dahulu aku siapkan 100 gram tepung ubi ungu. Ini bisa kalian beli di toko bahan kue ya. Kurang lebih 100 gram atau secukupnya. Taburi untuk meja kerja dengan taburan tepung tapioka atau biasa juga disebut dengan tepung kanji. Lalu bagi adonan menjadi 9 bagian dengan berat masing-masing 60 gram. Jadi ini teksturnya sangat lembut ya dan juga agak sedikit beku. Itu tidak apa-apa karena nanti akan menghasilkan roti ubi ala Korea yang sama seperti yang biasa kita beli, insya Allah. Oke, setelah semuanya sudah dibagi menjadi 9 bagian dengan berat yang sama, lalu pipihkan, kemudian di dalamnya akan aku isi dengan isian ubi tadi. Untuk berat ubi kurang lebih 30-40 gram. Letakkan di bagian tengahnya, kemudian tutup rapat seperti ini. Bentuk menyerupai ubi pada umumnya, karena bentuk ubi itu kan tidak beraturan ya. Jadi nanti silahkan aja bentuk sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Aku membentuknya sederhana aja seperti ini. Nah, lakukan ke semua adonan hingga semua selesai. Nah, kemarin aku melihat di TikTok ya, Farida Nurhan itu lagi makan kue ini. Karena di sini itu untuk mencari goguma bipang itu susah ya, jadi aku berusaha membuat ala aku sendiri. Mudah-mudahan ini rasanya mendekati ya, walaupun aku belum pernah memakan goguma bipang, tapi setidaknya ini mirip banget dengan yang Farida Nurhan makan kemarin.
Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi sahabat aku semua yang ada di rumah yang ingin membuat olahan ubi menjadi goguma bipang ala-ala Korea. Mungkin juga bisa sebagai ide jualan ya, karena belum banyak yang jual. Oke, selanjutnya untuk permukaannya tusuk-tusuk, jangan sampai tembus ya, dengan menggunakan tusuk sate untuk memberikan motif lubang-lubang di bagian permukaannya supaya mirip dengan ubi, karena ubi itu kan tidak rata ya permukaannya. Nah, kemudian taburi dengan tepung ubi ungu tadi kurang lebih 100 gram atau secukupnya aja. Taburi secara merata ya semua bagian permukaan daripada adonan. Nah, buat kalian sekali lagi yang ingin mencari tepung ubi, silahkan cari di toko bahan kue. Selanjutnya masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi untuk ovennya itu sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Sama juga ya jika kalian menggunakan otang, panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Oke, lakukan ke semua adonan ya. Baluri dengan menggunakan tepung ubi ungu secara merata. Nah, buat kalian jika motifnya itu kurang nyata untuk lubang-lubang di permukaannya, boleh memberikan motifnya setelah ditaburi dengan menggunakan tepung ubi. Oke, setelah ditaburi dengan tepung ubi, kemudian akan aku oven. Kebetulan aku mengovennya dengan oven listrik ya, selama 30 menit. Apinya api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Kalau kalian menggunakan otang, tambahkan waktunya 10 menit. Oke, selanjutnya setelah matang seperti ini, kemudian angkat dan tunggu hingga dingin. Baru kalau sudah dingin, ini sudah aku belah ya, kalian bisa lihat sama persis seperti ubi pada umumnya ya, tapi ini rasanya lebih lembut di bagian isian dan juga di bagian kulit luarnya itu mirip dengan mochi. Jadi tekstur legit di bagian kulit putih dan juga ungu itu mirip banget dengan mochi yang legit, dan juga dikombinasi dengan kelembutan di bagian isiannya. Rasanya enak banget, lembut dan juga manisnya pas. Kalian wajib untuk mencobanya. Jadi buat kalian yang ingin mencoba resep kue viral ala Korea, ala Farida Nurhan, sekarang bisa buat sendiri dari bahan yang sederhana. Oke, ini juga bisa banget sebagai ide jualan. Jika untuk ide jualan kalian bisa jual antara 3.000 sampai 5.000 rupiah per satunya. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.